Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami kelompok 3 Laser CPNS Angkatan 77 Kabupaten Tangerang akan mempresentasikan tentang peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Anggota kelompok kami adalah Nisa Solihah, AMD Keb, Puspa Novalia, AMD, Santi Nuraini, AMD Keb, Siti Nurtufah, AMD Keb, dan Widya Hoirunisa, AMD FAM. Saya Nisa Solihah akan menjelaskan mengenai mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Karena mempercepat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi. Visi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Pelayanan publik harus prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pada sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024. Birokrasi PNS menjadi salah satu dari 5 prioritas kerja pemerintah. Upaya percepatan reformasi birokrasi semakin penting sejalan dengan perkembangan situasi global khususnya COVID-19. Untuk itu, proses reformasi birokrasi harus dipercepat. Mengapa diperlukan Smart ASN? Kehadiran Smart ASN sebagai aset potensial ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan birokrasi era digital dan cita-cita pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, efisien. Kehadiran Smart ASN sebagai aset potensial ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan birokrasi di era digital dan cita-cita pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025. Generasi Smart ASN yang inovatif, adaptif, responsif, dan progresif sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi birokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puspa Novalia. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 8 karakter Smart ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Kemenpan-RB telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut diharapkan akan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki 8 karakter Smart ASN. Yang pertama, integritas, yakni konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nasionalisme, sebagai seorang aparatur negara, memiliki sikap nasionalisme tentu sudah menjadi suatu keharusan. Salah satu sikap nasionalisme yakni nasionalisme Pancasila, yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, profesionalisme, yakni kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing. Yang keempat, wawasan global. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi.
Hospitality atau keramahan. ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu, keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Keramahan adalah memiliki sifat baik hati, menarik budi bahasa, manis tutur kata, dan sikap dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang keenam, networking atau jaringan. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi juga perlu untuk dilakukan, mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya, penguasaan IT dan bahasa asing. Teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya, begitu juga bahasa asing. Yang terakhir, entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan juga dapat dipahami sebagai bagaimana kita berpikir tentang masa depan, kehidupan banyak orang, serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. 8 karakter SMART ASN. Integritas yaitu perilaku, nilai, norma, atau etika organisasi, dan jujur. Integritas itu penting karena mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi yang penerapannya diukur melalui kepatuhan terhadap undang-undang, mampu bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat dari integritas yaitu untuk membangun kepercayaan yang komprehensif hingga mencapai suatu tujuan. Contoh penerapan integritas yaitu datang dan pulang kantor tepat waktu, melakukan tugas sesuai dengan tupoksi. Sementara untuk contoh negatifnya yaitu ASN yang berkeliaran di luar jam pelayanan untuk keluar kantor yang di luar tugasnya. Itu suatu pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme adalah hal utama yang harus dimiliki ASN, di mana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam penerapannya, ASN harus menjunjung tinggi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan setiap tugasnya. Manfaat jiwa nasionalisme yaitu dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta dapat menjadi panutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari nasionalisme yaitu pelaksanaan apel pagi, apel sore, upacara kemerdekaan Indonesia. 3. Profesionalisme, yaitu kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Manfaat dari sikap profesionalisme yaitu dapat memberikan pelayanan prima kepada publik. Contoh dari profesionalisme yaitu siap mengemban tugas yang diberikan oleh atasan, seorang ASN yang bersedia ditempatkan tugas di mana saja, rela memberikan sumbangsihnya kepada suatu organisasi. Sementara untuk contoh negatifnya yaitu ASN yang tidak menjalankan amanat sesuai dengan undang-undang dan ASN yang melanggar kode etik. 4. Berwawasan global, yaitu suatu proses yang dirancang untuk mempersiapkan kemampuan dasar intelektual guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif. Manfaatnya yaitu untuk mewujudkan visi presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Contohnya yaitu ASN yang paham akan keadaan zaman sekarang, baik di Indonesia maupun di dunia. Contoh negatifnya yaitu tidak tersedianya WiFi atau lemahnya jaringan WiFi yang dimiliki kantor pemerintahan. 5. Menguasai bahasa asing. Penguasaan kemampuan bahasa asing adalah salah satu aspek penting lainnya yang perlu dikuasai oleh ASN dalam menyikapi perkembangan zaman.
Manfaat seorang ASN menguasai bahasa asing yaitu memudahkan seorang ASN dalam berkomunikasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang menggunakan bahasa asing. Contoh dari menguasai bahasa asing yaitu ASN menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bahkan menguasai bahasa Inggris. ASN dapat menjalankan perangkat yang menggunakan perintah dengan bahasa asing. Untuk contoh negatifnya yaitu ASN tidak mengerti berkomunikasi dengan orang asing yang berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. 6. Berjiwa hospitality, yaitu memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata, dan sikapnya. Manfaat berjiwa hospitality yaitu terbentuknya proses pelayanan yang harmonis dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Contoh dari berjiwa hospitality yaitu membudayakan 3S, yaitu salam, senyum, sapa. 2. Ramah setiap melakukan pelayanan. 3. Berbicara sopan dan bertutur kata yang baik saat melakukan pelayanan. Untuk contoh negatifnya yaitu ASN yang menyalahkan masyarakat ketika terjadi keributan di pelayanan, ASN yang bersikap acuh saat melakukan pelayanan, ASN yang terburu-buru saat melakukan pelayanan. 7. Berjiwa entrepreneurship, yaitu suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda. Manfaat dari berjiwa entrepreneurship yaitu diharapkan pelayanan menjadi cepat, tepat, berkualitas, tidak berbelit, dan aksesibilitas mudah. 8. Memiliki hubungan luas. Manfaat dari memiliki hubungan yang luas dari seorang ASN yaitu akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Contohnya yaitu ASN yang memiliki relasi dari instansi lain, ASN yang memiliki pengetahuan lebih banyak dari ASN lain, ASN yang dikenal oleh orang dari instansi lain. Dari contoh negatifnya yaitu ASN yang tidak memiliki pengetahuan banyak tentang hal-hal lain di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurtufah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen PNS dan 14 ruang lingkupnya. Pengertian manajemen PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS meliputi 14 ruang lingkup, diantaranya yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kedua, pengadaan. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Ketiga, pangkat dan jabatan. Ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. 4. Pengembangan karir. Dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Yang kelima, pola karir, yaitu pola mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS. Yang keenam, promosi. Dilakukan berdasarkan perbandingan kompetensi, penilaian prestasi kerja, dan pertimbangan dari tim penilai. 7. Mutasi. Dilakukan untuk pemerataan kebutuhan organisasi didasari atas permintaan individu dan kebijakan instansi. 8. Penilaian kinerja. Dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan mempertimbangkan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 9. Penggajian dan tunjangan. Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan, serta pencapaian kinerja. 10. Penghargaan. Diberikan berdasarkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. 11. Disiplin, yaitu untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PNS.
12. Pemberhentian. PNS dapat diberhentikan dengan hormat, tidak hormat, maupun diberhentikan sementara. 13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. 14. Perlindungan. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, serta bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas PNS. Bagaimana manajemen PNS dapat membantu perwujudan Smart ASN? 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penilaian kerja. 4. Penggajian dan tunjangan. 5. Perlindungan. Sesuai dengan Human Capital Management Strategi Kemenpan RB, di mana perencanaan ASN harus searah dengan pembangunan nasional dan potensi daerah. Melalui proses ini, bukan hanya akan menghasilkan jabatan ASN yang memiliki nilai-nilai nasionalisme karena berperan dalam pembangunan nasional maupun daerah, juga ASN dituntut untuk profesional dan berintegritas karena beban kerja yang telah diatur melalui Permenpan. Dalam proses pengadaan ASN dengan menggunakan portal SSC ASN dan komputer assisted test yang dapat menyaring calon ASN dan menguasai teknologi informasi. Hal ini sangat berperan untuk perwujudan Smart ASN. Melalui proses seleksi ini juga dapat menyaring calon ASN yang berintegritas, di mana melalui sistem elektronik cukup mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Dengan melakukan penilaian kinerja ASN dituntut untuk berintegritas dan profesional. Contoh penilaian di pemerintahan Kabupaten Tangerang dilakukan melalui penetapan dan penerapan ukuran kinerja individu disertai dengan pengukuran kinerja secara berkala melalui monitoring dan evaluasi seperti melalui aplikasi Si Pendekar. Dengan hal ini, ASN dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat serta menggerakkan ekonomi bangsa. ASN juga dapat membuka lapangan kerja baru melalui wirausaha di mana BKN memfasilitasi program toko mikro dan dana mikro bagi ASN untuk mengembangkan ide-ide berwirausaha dengan memperhatikan aturan dan disiplin ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Hal ini mendorong perwujudan Smart ASN melalui wawasan global dan semangat entrepreneurship. Dengan adanya perlindungan ASN yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, serta ASN akan termotivasi untuk bekerja secara profesional karena ada kepastian perlindungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Secara psikologi, hal ini juga meningkatkan etos kerja ASN, juga akan merasakan perlindungan yang dijamin oleh negara, diharapkan akan membangkitkan rasa nasionalisme. Sekian dari kami peserta Laser CPNS tahun 2022, Angkatan 77 mengucapkan terima kasih.